Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh akidah yang sama, dengan agama yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin, tidak ada kelebihan khusus untuk orang-orang Arab di atas orang-orang non-Arab. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Tidak ada yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali at-taqwa. Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Oleh karenanya persaudaraan dan ukhuwah di dalam Islam adalah perkara yang sangat ditekankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, perkara yang paling pertama dan yang paling utama beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sifat dan keadaan mereka di dalam Al-Qur'an, terutama pujian kepada orang-orang Ansar yang menerima saudara-saudara mereka kaum Muhajirin yang meninggalkan kota Mekah, yang tidak membawa perbekalan sedikit pun. Mereka meninggalkan harta benda mereka, namun mereka rela berbagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan puncak ukhuwah dari orang-orang Ansar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ukhuwah mereka telah sampai pada tingkat al-ithar, dan yang dimaksud dengan al-ithar adalah ketika seseorang mendahulukan saudaranya walaupun ia membutuhkannya. Dan ini yang dibuktikan oleh kaum Ansar radhiyallahu anhum jami'a, sehingga mereka mendapatkan pujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan kabilah dan suku-suku yang bertikai di kota Madinah ketika beliau hijrah, yang sebelum kedatangan beliau mereka sering bertikai, mereka sering berkelahi, mereka sering tawuran, mereka saling melempar tuduhan-tuduhan yang keji di antara mereka. Dan yang paling terkenal dalam sejarah adalah antara suku Al-Aus dan Khazraj. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat itu di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di atas tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Idh kuntum a'da'a, yang dulunya kalian bermusuhan antara yang satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendamaikan hati-hati kalian. Allah melunakkan hati-hati kalian, karena orang yang memiliki hati yang keras sulit untuk berdamai dengan saudaranya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian dipersaudarakan oleh Allah. Perpecahan bisa menimbulkan kerusakan, bahkan menyebabkan kelemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih, wala tanaza'u fatafshalu, kalian akan menjadi gagal, wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan melemah, kata Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya mengapa di dalam agama kita, jamaah Jumat rahimakumullah, mendamaikan orang yang berselisih adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah orang-orang yang berselisih di antara saudara-saudara kalian. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan topik pembicaraan manusia, illa kecuali kata Allah, man amara bisadaqah, yang memerintahkan saudaranya untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au ma'rufin, atau memerintahkan saudaranya untuk berbuat baik. Au islahin bainan nas, atau untuk mendamaikan orang yang berselisih.
Barang siapa yang mengerjakan perbuatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi, kami akan memberikan kepadanya, kata Allah, ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Jika kita dijanji oleh seseorang yang memiliki kedudukan, yang memiliki harta, dia berkata kepada kita, besok saya akan memberikan kepadamu hadiah yang besar. Mungkin kita tidak bisa tidur di malam hari. Kita tidak bisa membayangkan apa kira-kira hadiah yang hendak diberikan oleh pembesar tersebut. Padahal dia adalah manusia biasa seperti kita. Lalu bagaimana jika yang mengatakan fasawfa nutihi ajran 'azima, kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar? Yang berkata dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang menguasai kerajaan langit dan yang menguasai seluruh yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Dialah Allah yang memiliki semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, antara langit dan bumi, bahkan di bawah bumi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini balasan bagi orang yang mendamaikan, orang yang berselisih. Karena sesungguhnya syaitan senantiasa ingin menanamkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fa hal antum muntahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di jazirah Arabia karena akidah telah tersebar, ajaran tauhid telah diajarkan di mana-mana. Dan tinggal yang bisa dilakukan oleh iblis adalah merusak hubungan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karenanya jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ketika ada di antara sahabat yang berselisih, dan ini salah satu di antara ujian persahabatan, ujian ukhuwah, terkadang terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kami menjadikan persaudaraan dan ukhuwah di antara kalian itu ujian, apakah kalian saling bersabar antara yang satu dengan yang lain. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang berselisih, beliau memanggil beberapa orang sahabat, mari kita pergi mendamaikan fulan dan fulan. Bahkan beliau pernah terlambat mengimami para sahabat melaksanakan salat di Madinah karena beliau terlambat kembali dari Kuba mendamaikan orang yang berselisih di sana. Saking mulianya ukhuwah dan persaudaraan di dalam agama Islam. Berdusta yang hukum asalnya adalah haram dibolehkan untuk mendamaikan orang yang berselisih. Sebaliknya, saking buruknya perpecahan di dalam agama Islam, ghibah, menceritakan kejelekan saudara kita, walaupun itu benar, diharamkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebab-sebab perpecahan yang bisa mengoyak ukhuwah dan persaudaraan adalah as-sukhriyah, meremehkan saudara kita yang lain, at-tanabazu bil alqab, saling melemparkan tuduhan-tuduhan yang keji, at-tajassus, saling memata-matai. Kemudian juga al-ghibah, menceritakan kejelekan saudara kita. Bahkan sifat dan sikap kita sebagai seorang mukmin ketika datang berita tentang saudara kita yang kita tahu bahasanya dia adalah orang yang beriman, yang taat kepada Allah, dan kita tahu dia akan mazahir dan penampilan yang dia nampakkan, dia iltizam dengan sunnah, maka tidak boleh kemudian kita langsung berburuk sangka, melainkan harus kemudian kita tabayyun agar kemudian kita tidak menjatuhkan kehormatan saudara-saudara kita yang bisa menimbulkan penyesalan di hari kemudian. Sehingga di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan namimah, mengadu domba, yaitu menukil perkataan ke pihak yang lain dengan niat untuk merusak hubungan di antara mereka, termasuk di antara dosa dari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullin ba'da dzalika zanim." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari pernah melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sementara disiksa di dalam kuburnya, dan penyebab siksaan itu kata Rasulullah, wa ma yu'adzabani fi kabirin, bukan disebabkan perkara yang besar, tapi disebabkan perkara yang remeh, yang dipandang enteng oleh manusia, yang ringan di mata manusia, namun menjadi sebab dia disiksa di dalam kuburnya. Ammal awal,
Adapun yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yastatiru minal baul. Ketika dia buang air kecil, dia tidak menjaga auratnya. Dia menampakkan auratnya begitu saja. Dalam riwayat yang lain dikatakan kana la yastanzihu minal baul. Dia tidak suci dan bersih ketika dia beristinja. Setelah dia buang air kecil, dia tidak membersihkan zakarnya akramakumullah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, istanzihu minal baul. Perbaikilah cara kalian bersuci ketika kalian buang air kecil, karena kebanyakan penyebab azab kubur gara-gara itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma al-akhar, adapun penghuni kubur yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yamshi bin namimah. Dia senantiasa berjalan dengan namimah, menukil perkataan dari yang satu ke yang lain dengan niat untuk merusak ukhuwah dan hubungan di antara mereka. Dan ini salah satu di antara sifat yang buruk yang merupakan sifat dari syaitan. Dan barang siapa yang mewarisinya, maka dia telah mewarisi sebagian dari sifat-sifat syaitan. Sebaliknya, barang siapa yang memiliki jiwa yang bersih, hati yang selalu mencintai saudaranya karena Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka ini salah satu di antara sifat penghuni syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat dan ciri penghuni syurga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami telah mencabut kebencian di dalam dada-dada mereka. Mereka bersaudara, bertelekan di atas dipan-dipan, berhadap-hadapan di dalam syurga. Dari sini ulama kita mengatakan, barang siapa yang hatinya selalu bersih untuk membenci saudaranya dari kaum muslimun, siapapun dia, maka sungguh dia telah mewarisi sebahagian sifat dari sifat-sifat penghuni syurga.